ChatGPT dapat membantu meningkatkan produktivitas lebih efisien dalam bekerja. Dengan memanfaatkan kemampuan ChatGPT dalam mengelola bahasa, orang dapat mempercepat proses seperti mencari informasi, menganalisis data, dan memproses dokumen. Itulah kenapa ChatGPT menjadi salah satu tools wajib kepada teman-teman, tentunya yang ingin menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan lebih mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Balik lagi di channel Cynthia, channel yang membahas seputar edukasi dan berbagi tutorial cara menghasilkan uang dari internet dengan cara masuk akal dan hasilnya realistis. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas apa itu pengertian dari ChatGPT. Jadi buat teman-teman yang masih belajar menjadi konten kreator dan teman-teman masih belum memahaminya apa itu ChatGPT, dan di video ini saya akan mengupas tuntas apa itu ChatGPT. Jadi buat teman-teman yang masih belum mengetahui apa itu ChatGPT, tonton video ini sampai habis, jangan skip biar teman-teman tidak gagal paham lagi. Jadi teman-teman, apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah chatbot yang menggunakan bahasa yang sangat canggih yang dapat memahami bahasa manusia secara alami dan memberikan respon sesuai dengan konteks. ChatGPT dilatih menggunakan teknologi deep learning sehingga dia dapat mempelajari pola bahasa konteks secara otomatis. Dan demikian ChatGPT dapat memberikan respon yang sangat akurat dan manfaat. ChatGPT dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti bertanya, menjawab soal, konsultasi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Dengan kemampuan ChatGPT, pengguna dapat berinteraksi dengan menggunakan bahasa manusia secara alami. ChatGPT juga sangat bermanfaat bagi para peneliti dan pengembang untuk mempelajari bahasa manusia dan untuk mengembangkan teknologi yang lebih canggih di masa depan. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara kerja ChatGPT. Cara kerja ChatGPT adalah tentunya dengan mempelajari pola bahasa dan konteks dari jumlah besar teks tentunya yang ada di internet. Setelah dilatih, ChatGPT dapat memahami bahasa manusia secara alami dan dapat memberikan respon sesuai konteks. Dalam berinteraksi dengan pengguna, ChatGPT akan menganalisis input bahasa dan memberikan respon yang sangat sesuai dengan informasi yang telah dipelajari. Ini dari data yang telah diterima selama pelatihan. Proses ini dapat dilakukan berulang kali atau beberapa kali untuk meningkatkan kemampuan ChatGPT, tentunya dalam memahami bahasa manusia. Selanjutnya, apa saja sih fungsi ChatGPT? Fungsi ChatGPT yang pertama yaitu menjawab pertanyaan. ChatGPT dapat menjawab berbagai jenis pertanyaan tergantung pada berapa besar kemampuan model tersebut. Sebagai model bahasa yang besar, ChatGPT dapat menjawab pertanyaan topik umum seperti cuaca, berita terbaru, olahraga, masak-masakan, hiburan, teknologi, dan tentunya masih banyak lagi teman-teman. ChatGPT juga dapat digunakan sebagai asisten virtual atau penerjemah bahasa dan chatbot yang dapat membantu menjawab pertanyaan yang lebih efisien. Namun, terkadang ChatGPT juga mempunyai keterbatasan dan tidak selalu menjawab pertanyaan yang benar atau sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, pertanyaan yang terkait tentang individu seseorang, data statistik yang bersifat real time, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Untuk fungsi yang kedua yaitu memberikan rekomendasi. ChatGPT dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi untuk kemampuannya dalam mempelajari pola dan konteks. Dalam konteks pemberian rekomendasi, ChatGPT menganalisis referensi dan perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi yang sangat relevan. Contoh penggunaan ChatGPT sebagai pemberian rekomendasi adalah dalam dunia e-commerce. ChatGPT dapat memberikan rekomendasi produk berdasarkan referensi dan sejarah belanja pengguna. Di media sosial, ChatGPT dapat memberikan rekomendasi konten berdasarkan aktivitas pengguna. Dalam bidang perjalanan, ChatGPT dapat memberikan rekomendasi destinasi data berdasarkan referensi dan anggaran pengguna. Namun perlu diingat bahwa rekomendasi yang diberikan ChatGPT masih perlu diverifikasi oleh manusia untuk memastikan kualitas yang diberikan oleh ChatGPT. Untuk fungsi yang ketiga yaitu membuat teks secara otomatis. ChatGPT adalah sebuah model bahasa alami yang dilatih menggunakan teknologi deep learning. Model ini dapat digunakan untuk membuat teks otomatis dengan cara memprediksi kata-kata berikutnya berdasarkan pada konteks dan informasi yang ada sebelumnya. ChatGPT dapat digunakan untuk membuat teks dalam berbagai konteks seperti membuat artikel, menerjemahkan teks, membuat deskripsi teks, seperti membuat artikel, menerjemahkan teks, membuat deskripsi produk, terjemahkan video. Fungsi yang keempat yaitu menyelesaikan tugas-tugas tertentu. ChatGPT merupakan sebuah sistem atau program komputer yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan menggunakan kemampuan memproses bahasa alami. Beberapa kemampuan yang dapat dilakukan oleh ChatGPT antara lain menerjemahkan teks. Pengguna dapat meminta ChatGPT untuk menerjemahkan teks untuk ke bahasa yang lain seperti dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Kemudian tugas yang selanjutnya yang bisa dikerjakan oleh ChatGPT adalah menulis artikel. Pengguna dapat meminta ChatGPT untuk menulis artikel
dalam berbagai topik seperti olahraga, kesenian, kesehatan, atau bisnis. ChatGPT akan memahami konteks dan mencoba menghasilkan teks sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian tugas selanjutnya yang bisa dikerjakan oleh ChatGPT yaitu membuat konten sosial media. Pengguna dapat meminta ChatGPT untuk membuat konten untuk media sosial, seperti caption untuk postingan Instagram atau tweet untuk Twitter. ChatGPT akan mencoba untuk menghasilkan teks yang menarik dan sesuai dengan konteks media sosial. Kemudian tugas selanjutnya memeriksa tata bahasa. Pengguna dapat meminta ChatGPT untuk memeriksa sebuah bahasa dalam sebuah teks seperti naskah, surat, atau laporan, dan ChatGPT dapat mengidentifikasi kesalahan atau bahasa dan memberikan saran perbaikan. Kemudian tugas selanjutnya lagi yaitu membantu dalam chatbot bisnis. ChatGPT dapat digunakan dalam chatbot bisnis dalam membantu pelanggan dalam mengerjakan tugas-tugas seperti pemesanan, pembayaran, atau pembelian produk. ChatGPT dapat memahami konteks bisnis dan akan memberikan bantuan yang relevan. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan bidang yang sedang digeluti. Misalnya, teman-teman adalah seorang pelajar. Bisa saja teman-teman meminta ChatGPT untuk membuatkan makalah. Jika teman-teman adalah seorang guru, teman-teman bisa meminta ChatGPT untuk dibuatkan kerangka pelajaran. Jika teman-teman adalah seorang maklar jual beli, teman-teman bisa meminta kepada ChatGPT untuk dibuatkan surat perjanjian jual beli. Bisa juga meminta kepada ChatGPT untuk dibuatkan surat perpanjangan STNK. Atau jika teman-teman menjalankan sebuah bisnis, misalnya teman-teman bisa meminta kepada ChatGPT untuk dibuatkan laporan keuangan. Jadi bisa teman-teman sesuaikan saja, sesuai dengan bidang yang teman-teman geluti. Tentunya untuk memaksimalkan penggunaan ChatGPT. Oke, sekarang kita langsung praktek saja ya teman-teman. Bagaimana sih memulai menggunakan ChatGPT? Sekedar informasi saja, untuk mulai menggunakan ChatGPT ini, untuk melihat situsnya ini, teman-teman bisa menggunakan laptop maupun HP. Tapi di sini saya contohkan menggunakan HP. Pertama-tama teman-teman buka situs ChatGPT, alamatnya di openai.com. Kemudian teman-teman harus registrasi terlebih dahulu dan harus membuat akun terlebih dahulu. Caranya, teman-teman klik menu yang ada di kanan pojok atas. Untuk yang belum mempunyai akun, teman-teman klik sign up. Dan jika teman-teman sudah mempunyai akun, teman-teman klik saja login. Oke, di sini saya contohkan untuk yang belum mempunyai akun, klik saja sign up. Nah, kemudian isikan email yang masih aktif, kemudian klik continue. Kalau sudah, masukkan password pada email teman-teman. Jangan sampai salah ya teman-teman. Kemudian teman-teman klik lagi continue, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman wajib memverifikasi email yang teman-teman daftarkan. Kemudian teman-teman pergi ke email yang tadi teman-teman daftarkan. Nah, sudah masuk emailnya yang paling atas openai.com, kita klik aja. Kemudian teman-teman pilih verify email address, pilih yang paling bawah yang warna hijau, kita klik aja. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menuliskan nama teman-teman dan tanggal lahir teman-teman. Setelah itu teman-teman akan diminta masukkan nomor handphone teman-teman yang masih aktif. Kemudian klik saja send kode. Nah, untuk melindungi akun teman-teman, di sini teman-teman diminta untuk mengisi teka-teki. Teka-tekinya itu ada dua pilihan, bisa berupa gambar ataupun berupa suara. Di sini saya pilih berupa suara. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mencari suara hewan. Teman-teman klik saja putar. Opsi 2. Opsi 3. Nah, jika teman-teman sudah tahu opsi suara hewan itu di opsi berapa, teman-teman ketikkan saja misalnya opsi 3 suara hewannya. Kemudian teman-teman lakukan hal yang sama sampai pada tahapan yang ketiga. Kalau sampai pada tahapan yang ketiga sudah selesai, maka verifikasi sudah selesai, teman-teman. Setelah proses verifikasi sudah selesai, maka teman-teman akan diarahkan ke tampilan chat seperti ini. Teman-teman pilih saja yang paling atas, ChatGPT. Jadi di sini kita bisa langsung menggunakan, kita bisa langsung bertanya, kita bisa meminta saran atau berkonsultasi langsung dengan ChatGPT, teman-teman. Jadi di sini ChatGPT itu penggunanya itu mirip aplikasi Siri, teman-teman. Atau sama juga seperti Google Assistant. Sekilas fungsinya itu memang sama seperti virtual assistant, teman-teman. Asisten pribadi secara virtual gitu ya. Sebagai contoh, di sini saya akan berkonsultasi dengan ChatGPT. Langsung ketikkan saja di kolom send a message ini. Misalnya, kenapa saya selalu mimpi buruk? Kalau sudah, teman-teman langsung klik aja enter, maka ChatGPT akan langsung memberikan jawaban atau saran. Nah, seperti ini lagi generating ya. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, sudah selesai teman-teman. ChatGPT sudah memberikan jawabannya secara lengkap. Tadi saya bertanya, kenapa sih saya selalu mimpi buruk? Dan di sini ChatGPT memberikan alasannya. Yang pertama, bisa dari stres, konsumsi obat-obatan, dan memang tidak bisa tidur, trauma, atau pengaruh dari lingkungan. Nah, contohnya seperti itu, teman-teman. Kemudian, di sini kita bisa melanjutkan lagi. Pertanyaan kita selanjutnya terkait dengan pertanyaan kita yang sebelumnya. Kita ketik saja di kolom send a message, kita ketik lalu apa yang seharusnya aku lakukan. Kemudian klik saja enter. Kemudian ChatGPT akan memberikan saran lagi, teman-teman. Nah, seperti ini sudah selesai. Jadi di sini kita itu terasa berkonsultasi ya dengan psikolog atau semacamnya. Pertama, tadi kita itu
itu menanyakan kenapa aku selalu mimpi buruk atau alasannya ya, kenapa aku itu selalu mimpi buruk. Dan ChatGPT langsung memberikan jawabannya. Dan selanjutnya kita ketikkan lagi tadi apa yang harus saya lakukan. Nah, di sini ChatGPT juga langsung memberikan saran ya. Keren ya teman-teman. Selain kita berkonsultasi seperti ini, kita juga bisa meminta ChatGPT untuk mengerjakan tugas. Seperti contohnya membuat deskripsi produk. Misalnya di sini saya akan membuat deskripsi produk tentang makanan pedas. Langsung aja kita ketikkan, tolong buatkan deskripsi produk tentang makanan pedas. Kalau sudah, kita langsung enter aja. Nah, maka ChatGPT langsung membuatnya, teman-teman. Kita tinggal tunggu saja prosesnya sampai selesai. Jadi yang sebelumnya kita harus memikirkan berjam-jam untuk membuat deskripsi produk, dengan menggunakan ChatGPT itu bisa selesai dengan waktu 1 menit saja. Dan bahasa yang diberikan itu sangat-sangat bagus sekali. Struktur bahasanya juga sangat bagus dan bahasanya bisa sangat dipahami. Keren ya. Kemudian kita juga bisa meminta ChatGPT untuk mengerjakan tugas. Contoh di sini saya akan meminta ChatGPT untuk membuatkan surat kuasa. Tolong buatkan surat kuasa untuk perpanjangan pajak tahunan motor. Kemudian teman-teman klik enter lagi, maka ChatGPT langsung membuatkan surat kuasa tanpa berpikir. Dan nanti kita tinggal ganti alamat, nama KTP, itu nanti kita ganti sesuai nama aslinya yang ada di KTP. Nah, sudah selesai. Jadi memang format untuk surat kuasa itu seperti ini. Teman-teman cari di Google pun formatnya juga sama, mirip seperti ini. Ini tinggal di copy, kemudian tinggal disalin ke notebook dan ditempelin materai, tanda tangan, beres teman-teman. Jadi kita tidak perlu ngetik lama-lama, tidak perlu mikir lama-lama, tidak perlu nyontek sana sini, langsung ketikkan saja namanya, kalau perlu nama KTP-nya dan ketikkan alamatnya, maka akan langsung dibuatkan oleh ChatGPT sampai jadi. Keren ya teman-teman. Pada intinya kita bisa menggunakan ChatGPT ini sesuai pada kebutuhan kita. Nanti silakan teman-teman bisa bereksplorasi sendiri dan mencoba membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya, memberikan tugas ChatGPT sebanyak-banyaknya, dan berkonsultasi dengan ChatGPT sebanyak-banyaknya sampai teman-teman puas. Nanti teman-teman akan paham bagaimana menggunakan ChatGPT secara lebih maksimal, bagaimana cara menggunakan prompt yang lebih efektif. Prompt itu adalah pertanyaan atau perintah. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman? Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan dari saya apa itu ChatGPT dan bagaimana cara membuat akun ChatGPT. Semoga video yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jika bisa bermanfaat buat teman-teman, teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan peluang-peluang dari saya.